إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam fasal fi at-tafadul bil iman. ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فسماه النبي عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبرا، وهو قوله تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس. فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال. وقد وصف بذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بسورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضية وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده.
Baik, kata beliau rahimahullah taala, setelah beliau menjelaskan bahwa manusia dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini berjenjang-jenjang dengan perbedaan jenjang yang sangat besar. Yang mana perbedaan jenjang ini adalah perbedaan mereka dalam hakikat iman. Kemudian beliau menjelaskan pada pembahasan kita yang terakhir bahwa manusia dalam ibadah terbagi menjadi dua garis besar, umum dan khusus. Iya, karena itulah rububiyah Allah kepada mereka pun ada yang umum dan ada yang khusus. Masih ingat pembahasan ini? Iya. Rububiyah Allah kepada mereka umum kalau penghambaan mereka kepada Allah umum. Rububiyah Allah kepada mereka khusus kalau penghambaan mereka kepada Allah khusus. Apa artinya rububiyah Allah kepada mereka? Penciptaan, pengaturan, pengawasan, pemberian. Ya. Ada yang umum dilihat secara umum, tapi ada yang dilihat secara khusus. Ada yang diberi secara umum, tetapi ada yang diberi secara khusus. Berbeda, iya. Disesuaikan dengan perbedaan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau lanjutkan. Karena itulah kata beliau, syirik pada umat ini lebih halus daripada langkah-langkah semut. Jadi ada kesyirikan yang sangat halus, bahkan lebih halus daripada langkah-langkah semut. Bisa dideteksi langkah semut. Halusnya ini syirik. Dan pada umat ini ada syirik yang sebesar ini. Sangat halus, sangat halus. Ini beliau sebutkan sebagai apa? Pendalilan walihada, karena itu. Berarti berhubungan dengan sebelumnya kan? Iya, karena itu syirik pada umat ini ada yang lebih halus daripada langkah semut. Artinya apa? Ketauhidan seseorang berbeda-beda. Ada yang ketauhidannya mampu mendeteksi yang halus ini. Ketauhidan hebat, bersih, jernih betul. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tauhid itu sesuatu yang paling halus, paling bersih, paling jernih. Siapa yang mampu memiliki itu, sehalas apapun perkara yang bisa menodai tauhid, maka pasti terdeteksi. Lihat kalau orang baru beli baju putih, bersih. Kalau ada debu-debu itu terlihat itu. Tapi kalau sudah setahun, apalagi kalau bajunya sudah dipakai pergi mencangkul, pergi mencampur, atau pergi mengangkat buruh bangunan, biar dicuci juga dengan rinso, pakai backclean. Yang seperti ini kalau kena debu tidak terdeteksi sudah, bahkan mungkin nambah keindahannya dengan kena debu. Tapi kalau bersih betul, itu terdeteksi walaupun sedikit. Kenyataan adanya syirik semacam ini memberi ilmu kepada kita bahwa
ketauhidan dan penghambaan seseorang berjenjang-jenjang. Dan sekaligus memberi ilmu kepada kita untuk takut terhadap syirik. Waspadalah. Iya, jangan jamin diri kita selamat. Siapa yang bisa menjamin dirinya dari perkara ini? Halusnya. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada doa Nabi sallallahu minta keselamatan dari syirik yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Kita sadar kemampuan kita sangat lemah. Tetapi kita yakin rahmat Allah sangat luas. Berarti ilmu ini melahirkan kekuatan harapan. Jangan justru pesimis. Tidak bisa nih kalau begitu selamat. Pasrah sudah. Biar nih kalau begitu. Iya, sakalan. Terlanjurlah seperti itu. Tidak. Justru memberi harapan dengan ilmu. Rahmat Allah sangat luas. Baik. Kemudian beliau memberi bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan yang halus ini. Ini Allah alam. Contoh selanjutnya itu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan yang halus. Banyak orang yang tidak sadar di situ. Lihat kalimat selanjutnya dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi serta yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam tahqiq di bawah. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau sallallahu bersabda, "Ta'isa Abdud Dinar." Ta'isa Abdud Dirham, hamba dirham. Perhatikan kata hamba dirham. Iya. Ta'isa itu asalnya adalah terjatuh, kepala yang duluan jatuh. Itu ta'isa. Kalimat ini bentuknya fi'il madhi ta'isa, telah terjatuh dalam keadaan kepala yang duluan siapa? Abdud dirham, hamba dirham. Siapa lagi? Ta'isa Abdud Dinar. Ta'isa hambanya dinar. Ta'isa Abdul Qatifa. Ta'isa hambanya Al-Qatifa. Iya. Jenis-jenis kain. Ta'isa Abdul Khamisah. Celaka hambanya Al-Khamisah. Jenis kain permadani atau semacam itu. Ya, sesuatu yang menarik hati. Iya. Sampai di situ Nabi nyatakan tidak. Nabi ulangi lagi. Ta'isa wantakasa. Iya. Terjatuh dan wantakasa terbalik. Wa idza syika, dan jika kena duri falan takasha, maka tidak bisa dikeluarkan durinya. Kenapa sampai celaka demikian? Nabi jelaskan, in u'tiya radiya. Jika dia diberi, dia ridha. Wa in muni'a sakhita. Jika tidak diberi, maka dia marah. Lihat keterangan Syekh sebelum kita jelaskan lebih jauh. Kata Syekh rahimahullahu taala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menamainya dengan hamba dirham. Padahal dia pemiliknya kan? Iya. Kalau dalam surat-suratnya dia yang punya. Nabi menamakannya sebagai hamba dinar, mata uang emas. Dirham, mata uang perak. Nabi menamakannya sebagai hamba al-Qatifah, al-Khamisah. Nabi sebutkan tentang orang ini dalam bentuk doa dan khabar. Yaitu ta'isa wantakasa wa idza syika falam tafash. Ini bentuk doa dan khabar. Maksudnya apa? Kalimatnya kalimat berita, tapi kandungannya
di dalamnya terkandung doa. Jadi kalimatnya telah terjatuh, tapi maknanya doa supaya seperti itu. Sama kalau kita katakan rahimakallah. Rahimakallah artinya apa? Allah telah merahmati kamu. Itu maknanya telah. Rahimakallah, Allah telah merahmati kamu. Ini bentuk pengkhabaran. Tapi yang diinginkan dengannya doa. Semoga Allah merahmati kamu. Jadi doa. Tapi lafadznya seolah-olah menunjukkan telah dirahmati. Sama ini. Kata beliau menjelaskan lebih dalam tentang beberapa kata dalam hadis ini. Naqash adalah mengeluarkan duri dari kaki. Alatnya namanya minqash. Iya. Alatnya namanya minqash. Jadi kalimat falan taqasha idza syika, jika terkena duri, falan taqasha, maka tidak akan bisa keluar durinya. Coba lihat. Hamba dinar, hamba dunia. Nabi doakan celaka. Dengan celaka tidak bisa lepas darinya. Apa sebabnya? In a'tiya radiya. Ini, perhatikan sifatnya ini. Di sini ilmunya yang sangat penting. Jika diberi, dia ridha. Jika tidak diberi, dia marah. Berarti apa? Ridha dan marahnya karena dunia. Karena uang. Kalau Allah lariskan dagangannya, ya jazakumullah khaira ya Allah. Tidak pantas ya. Ya Allah, alhamdulillah, syukur. Tapi kalau dagangannya tidak laris, marah-marah. Berarti marahnya karena dunia. Kalau bosnya banyak kasih bonus sama dia, suka sama bosnya. Nah, kalau tidak, marah sama bosnya. Berarti suka dan marahnya karena bonus itu. Ini. Jadi ridha dan benci dia karena dunia. Akhirnya apa? Nabi katakan hamba dunia. Coba lihat di sini, penghambaan terjadi dengan adanya nilai-nilai ridha terhadapnya. Dan bukan sekedar Nabi namakan sebagai hambanya, tetapi lengkap dengan doa celaka untuknya. Doa celakanya bukan satu bentuk. Nabi ulangi dalam bentuk yang berlipat-lipat. Terjatuh kepala yang duluan, jadi terjatuhnya terbanting. Kena duri-durinya tidak bisa lepas. Siapa? Mereka yang ridhonya karena selain Allah, bencinya karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ini adalah kondisi orang-orang yang ketika terkena kejelekan, maka kejelekan itu tidak bisa lepas darinya. Dia tidak akan bisa selamat. Sebab apa? Jatuh, terbanting, kemudian tertusuk duri, tidak bisa lepas darinya. Berarti dia kondisi falanal al-matlub wala khalasa minal makruh. Dia tidak berhasil dapatkan apa yang dia peroleh dan juga tidak selamat dari apa yang dia tidak sukai. Kata beliau, ini adalah keadaan man abadal mal, orang-orang yang menyembah harta. Jadi yang disembah itu bukan hanya pepohonan ya.
bukan hanya kuburan, bukan hanya bebatuan, bukan hanya pulau-pulau, bukan hanya benda-benda pusaka yang dikeramatkan. Tapi ada juga berupa harta, berupa dunia. Lihat kata beliau lebih jauh. Nabi SAW mensifati idza u'tiya radiya wa idza muni'a sakhit. Jika diberi dia ridha, jika tidak diberi dia murka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 58. Wa minhum, dan di antara mereka, man yalmisuka fis sadaqat. Jadi keadaan orang munafik sehubungan dengan sedekah. Fa in u'tu minha radu. Jika diberi dia ridha. Ridha dia. Wa in lam yu'tu minha, jika tidak diberi bahagian dari sedekah, idahum yaskhatun. Maka tiba-tiba mereka marah. Ini sifat jelas. Surah Taubah adalah sifat yang banyak sempurna dalam menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik. Lihat, ini sehubungan dengan sedekah. Kalau dia dapat sedekah, ridha dia. Kalau tidak dapat sedekah, marah dia. Coba lihat. Apalagi, jadi ini sudah kena ini, sehubungan dengan sedekah. Apalagi dalam perkara yang memang tidak disedekahkan. Sedekahkan memang harus dikeluarkan kan? Terus perkara yang tidak dikeluarkan, dia yang datang minta. Dia yang datang minta. Kalau tidak dapat, marah. Kalau dapat, ridha. Itu ukurannya dia. Ini ukuran orang munafik dalam menilai seseorang. Kalau dikasih proyek, ridha. Kalau tidak, marah. Langsung berubah haluan. Langsung dijelek-jelekkan. Ini sifatnya orang munafik. Benci dan ridhonya karena dunia. Kalau hamba Allah benci dan ridhonya, jadi ada benci dan ridho, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, dia mencintai orang itu karena Allah mencintainya. Dia mencintai tempat itu karena Allah mencintainya. Dia mencintai ilmu itu karena Allah mencintainya. Dia mencintai karena Allah, bukan karena orang-orang. Bukan karena dunia, bukan karena dikasih, tidak, karena Allah. Wa abghada lillah, dia juga membenci karena Allah. Dia membenci tempat-tempat itu karena Allah, Allah benci. Dia membenci perbuatan itu karena Allah, Allah benci perbuatan itu. Dia membenci orang-orang semacam itu, dia benci karena Allah. Bukan karena ada sentimen. Bukan, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat sifat selanjutnya, wa a'ta lillah, memberi karena Allah. Dia memberikan dukungan, juga karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai orang, karena Allah mencintai perbuatan itu, karena Allah mempunyai cintai tempat-tempat itu, Allah mencintai bangunan itu, masjid misalnya. Maka dia memberi karena Allah mencintai. Wa mana'a lillah, dia juga tidak mau memberi karena Allah. Dia tidak mau memberikan dukungan. Moral tidak mau.
karena Allah, sebab Allah membenci orang-orang semacam itu, perbuatan semacam itu, tempat-tempat semacam itu, kegiatan semacam itu. Siapa yang memiliki sifat ini semuanya karena Allah, maka kata Nabi SAW, faqad istakmala al-iman, maka sungguh telah sempurna imannya. Kalau seperti ini, baru betul-betul hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat kata Syekh, jadi ridha mereka karena selain Allah, marah mereka karena selain Allah. Ini sifatnya. Dia menjadi hambanya karena ridhonya, karena bencinya, sehubungan dengan perkara itu. Lihat, ini ilmu penting tentang penghambaan. Jadi ada bentuk penghambaan dalam bentuk apa? Memberikan ridha dan benci karena dia. Jelas ini? Hati-hati. Kalau keluar dari karena Allah, maka bahaya. Semata-mata karena keduniaan, hamba dunia. Beliau kembangkan pembahasan ini. Kalau jelas, lihat kata beliau, wahakada. Demikianlah halu man kana muta'alliqan bi ri'asah. Keadaan orang-orang yang terikat dengan kedudukan, kekuasaan. Ini juga keadaannya seperti itu. Kalau tadi dalam hadisnya, keadaan orang yang terikat dengan dunia, dengan harta. Kata beliau demikian pula keadaan mereka yang terikat dengan kekuasaan, kedudukan, jabatan. Atau bisurah, atau keadaan mereka yang hatinya terikat dengan gambar, bentuk. Apakah gambar wanita? Atau gambar-gambar sesuatu yang menjadi kesenangannya, kebanggaannya. Misalnya di rumahnya gambarnya siapa bintang bola yang sekarang? Yang saya ingat Maradona saja. Dulu-dulu yang sudah tidak bisa lari. Gambarnya terikat, modelnya, ininya. Sampai dia juga pakaiannya seperti itu. Modelnya kalau pakai anting-anting, pakai anting-anting juga. Kalau begini jalannya, begini jalannya. Sampai ada yang persis. Kalau di giginya ada sesuatu, dia pasangkan sesuatu di giginya. Ini terikat hatinya dengan gambar. Itu nanti akan muncul. Kapan ada ridha dan benci karena ini? Karena sesuatu yang digambarkan itu, atau karena kepemimpinan, atau karena harta, maka apa? Ada bahagian ibadah terhadapnya. Sesuai dengan kadar ridha dan bencinya terhadap perkara-perkara ini. Ini ilmu penting dalam penghambaan. Ini termasuk ilmu yang sangat berharga dalam penghambaan yang diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan menganggap bahwa syirik itu hanya ada syirik jin-jin saja semacam itu, pepohonan, kris-kris, jimat-jimat, syirik dalam bentuk tatayur, suara burung atau sesuatu yang dilihat, menyatakan kesalahan dari sesuatu yang didengar, dilihat dan semacam itu. Tidak. Kesyirikan mencakup ini. Kata beliau demikian keadaan orang yang hatinya terikat dengan kekuasaan atau dengan bentuk-bentuk atau yang semisal ini dari
hawa dirinya. Hawa nafs. In hasalah, jika dia berhasil peroleh, ridha. Jika tidak, marah. Maka yang seperti ini abdu. Yang seperti ini adalah hamba. Hambanya sesuatu yang merupakan kecenderungan hawanya. Dia adalah raqiq, budaknya hawa nafsunya. Sebab kata beliau, lihat ini faedah. Karena ar-riq, perbudakan, wal ubudiyah, penghambaan, fil haqiqah yang sebenarnya adalah terbudaknya hati, terhambakannya hati. Ya kan? Sementara kalau sudah ridha dan benci karena itu sudah tunduk betul hati itu, sebab ridha dan benci sudah diseret sudah. Ridha dan benci kita sudah terseret, sudah dipermainkan oleh perkara itu. Tunduk sudah terhadapnya. Di situ hakikat perbudakan, hakikat penghambaan. Jadi apapun yang membuat hati ini tunduk, yang membuat hatinya terhambakan, maka dia telah menjadi hamba perkara itu. Ukurannya ridha dan benci. Jadi perkara ridha dan benci ini perkara besar. Perkara suka dan benci ini perkara besar. Perkara ridha dan murka ini perkara besar. Karena itulah merupakan pokok dari pokok-pokok agama, al-wala wal bara. Di mana benci cinta kita, loyalitas kita, dan di mana bara kebencian kita. Itu harus. Ini termasuk pokok agama ini. Perkara yang sangat luar biasa hebatnya dalam Islam. Dan ini termasuk ilmu yang Nabi SAW sampaikan dulu sebelum datang aturan dan kewajiban sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lebih jauh kata beliau, "Walihada yuqal al-'abdu hurrum ma qani' wal harru 'abdun ma qani'." Atau qala al-qa'il, "Ata'tu maqami'i fasta'badatni walau anni qani'tu lakuntu hurra." Wa yuqal الطمع غل في العنق قيد في الرجل إذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر واليأس غنى وإن أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه. Karena itulah terungkaplah dalam ungkapan hamba itu adalah orang yang merdeka selama dia qani'. Qani' lawannya qana'ah. Lawannya sama. Sama betul-betul ingin, nguan. Harapannya betul-betul ingin. Qana'ah tidak terlalu biasa saja. Dia tidak mempengaruhi dia. Tetap stabil. Qana'ah. Kata beliau, hamba itu adalah orang yang merdeka selama dia qana'ah. Jadi dia budak dia, tapi dia adalah orang yang merdeka kalau memiliki qana'ah.
wal har, sementara orang yang merdeka adalah hamba, budak kalau dia tamak. Ini menjelaskan, ini ungkapan yang terambil dari hadis tadi. Iya, yang lain mengatakan saya mentaati matami'i, keinginan saya, maka akhirnya dia pun memperbudak saya. Kalau seandainya saya qanaah, maka saya pasti adalah orang yang merdeka. Lihat jemaah. Ini pembahasan merdeka ini. Jadi orang yang merdeka ini boleh jadi bapak-bapak kita, pendahulu-pendahulu kita, para pejuang-pejuang adalah orang-orang yang merdeka di masa penjajahan. Saya mereka dengan penuh di atas nilai-nilai agama, penuh perjuangan, hidup dengan secukupnya, tidak terikat dengan ini, tidak terikat dengan itu. Dan boleh jadi justru banyak orang-orang yang diperbudak, dijajah pada zaman kemerdekaan. Sebab apa? Hatinya sudah dipermainkan. Dia tidak lagi memiliki hati. Benci dan ridhonya bukan lagi dia yang memiliki, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ada yang mengatakan qama' itu adalah ikatan di leher dan sekaligus ikatan di kaki. Jadi hul ikatan dengan kunci. Iya. Dan terus terikat di kaki. Jika kunci sudah terlepas di leher, maka pasti belenggu yang di kaki pun akan lepas. Jadi selama tamak masih dimiliki, dia masih terbelenggu. Dan diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "At-tama'u faqr wal ya'su ghinan." Tamak, nguah, itu adalah fakar, kemiskinan. Sementara al-ya's, tidak ada harapan ke situ. Justru di situlah kekayaan. Sungguh salah seorang dari kalian, jika dia tidak lagi harapan ke situ, maka betul-betul dia kaya. Merasa cukup. Kata beliau, hada amrun yajiduhul insan min nafsi. Ini adalah perkara yang dijumpai oleh manusia di dalam dirinya. Fa innal amra alladhi yai'asu man la yatlubuh wa la yabqa qalbuhu faqiran ilayhi wa la ila man yaf'aluh. Amma idza tami'a fi amrin min al-umur wa raja' fa inna qalbahu yata'allaqu bih fayasiru faqiran ila husuli wa ila man yadhunnu annahu sababun fi husuli wa hadha fil mal wal jah was suwa wa ghairi dzalik. Kata beliau, ini adalah perkara yang dijumpai oleh setiap orang dalam dirinya. Sebab sungguh perkara itu yang telah dipasrahkan, dilepaskan oleh orang-orang yang tidak mengharapkannya, maka di dalam hatinya tidak ada lagi tersisa ketergantungan fakir terhadapnya, dan tidak pula terhadap orang yang bisa melakukannya. Sebaliknya, jika dia tamak, betul-betul ingin dalam perkara itu, betul-betul dia harapkan,
maka hatinya terikat kepadanya. Begitu hatinya terikat kepadanya, hatinya pun, dirinya pun fakir. Merengek terus supaya bisa mendapatkannya. Terikatlah terhadap perkara itu. Dan terhadap siapa? Terhadap orang yang bisa menjadi sebab terwujudnya perkara itu. Dia pun akhirnya tunduk juga sama orang-orangnya. Sebab orang itu menentukan bisanya, dia mendapatkan hal itu. Dijumpai dalam perkara harta, dalam kedudukan, dalam bentuk-bentuk, gambar-gambar, dan yang semisal itu. Karena itu, ikatkan hati kita dengan ilmu akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tundukkan diri kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi hari ini kita dapatkan ilmu yang sangat penting sehubungan dengan kesyirikan yang sangat halus. Kesyirikan yang sangat luar biasa, mengerikannya, tidak terdeteksi. Dan kita sudah bisa memahami bahwa bisa menjadi Tuhan-Tuhan dalam perkara ini, bisa berupa hamba, bisa berupa harta dalam berbagai bentuknya, bisa berupa kedudukan dalam berbagai bentuknya, bisa berupa gambar-gambar dalam berbagai bentuk dan penggunaannya. Atau yang semisal itu. Dan kita pun mengetahui inti pembahasan ini. Kenapa sampai dikatakan hamba? Karena ridha dan bencinya telah terikat terhadap perkara itu. Dan ini adalah perkara hati. Kapan hati sudah diikat, ditundukkan, maka disitulah penghambaan yang sebenarnya. Disitulah penghambaan yang sebenarnya. Dan sehebat-hebat perkara hati adalah ridha dan benci. Karena itu ridhalah karena Allah, bencilah karena Allah. Cintalah karena Allah, bencilah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak ada benci pada dirinya tidak akan pernah benar agamanya. Tetapi benci yang benar, benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang yang tidak ada cinta padanya tidak akan pernah benar agamanya. Tapi cinta yang benar, cinta kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, kawan? Baik. Ini mungkin terakhir sampai Ramadan. Ini pertemuan terakhir sampai Ramadan. Jadi pertama dan antum dapat 2 kali antum di sini. Tempat lain kemarin galangan kapal berkumpul juga banyak orang. Baik. Saya katakan akhir ikhwah sebab Senin depan daurah bahasa Arab. Waktunya sore sampai malam. Jadi waktunya sore supaya lebih banyak orang yang bisa menjangkau. Waktunya sore. Yang perlu dipersiapkan buku tulis 2, 1 untuk materi. Kalau untuk materi ini dibagi 2 bagus juga. 1 untuk nahwu dan 1 untuk sharafnya. Tadi kalau bukunya tebal tidak apa-apa, hatikan. Yang kedua, buku tulis yang kedua, buku untuk latihan. Selain buku tulis, maka perlu kamus. Kalau mau beli kamus Mahmud Yunus. Itu lebih bagus daripada kamus Al-Munawwir.
sedikit tetapi lebih berbobot. Iya, Mahmud Yunus. Sudah? Iya. Buku yang ketiga, Amthilah Tasrifiyah. Ada buku tasrif kecil itu. Sudah banyak di pondok-pondok pesantren, merata di Indonesia banyak dipakai. Contoh-contoh tasrif, ini pelajaran syaraf. Selainnya materinya ditulis di papan tulis. Baik. Ya, yang selanjutnya berhubungan dengan panitia. Ini ada pendaftaran. Ya, pendaftaran saja. Ya, untuk beli apa? Perlengkapan papan tulis, spidol selama daurah, kemudian ya biaya penggunaan listrik apa air sama di sana. Ya bukan untuk pengajar ya, untuk pengajar, untuk ustaz saja, untuk tempat yang kita pakai. Baik, ya tidak banyak, mungkin hanya 10.000 selama Ramadan, ada hampir sepekan ya, 2 pekan ya. Dapat Ramadan berapa? Mulai Senin. Itu bisa dijangkau. Iya, insyaallah taala nanti di akhirnya ada langsung pelajaran baca kitab. Langsung pelajaran baca kitab. Ini khusus pelajaran bahasa, daurah bahasa untuk pemula. Iya, untuk pemula. Jadi yang belum tahu bahasa Arab, ini bisa. Jadi jangan, saya tidak tahu bahasa Arab saya. Ya justru di sini tempatnya. Kalau tidak tahu bahasa Arab, ya sudah. Bisa bodoh-bodoh sama orang-orang yang tahu-tahu sedikit bahasa Arab. Hubbul watan minal iman. Pakai bahasa Arab. Wih, hadisnya. Pokoknya bukan hadis. Baik. Ada orang yang tidak tahu bahasa Arab, masuk ke maktabah, perpustakaan seluruhnya bahasa Arab. Dia bilang, banyaknya Qurannya, banyaknya mushafnya katanya. Ada yang tebal, ada yang kecil. Saya bahasa Arab semua aja. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bahasa perlu ya, untuk semakin memahamkan kita terhadap agama. Baik. Dan siap mengikut belajar bahasa, kemudian nanti dalam kajian-kajian dia rutin memakai kitab, itu terbantu dia cepat bisa maju. Insyaallah taala cepat bisa maju. Dan daurah bahasa Arab itu lebih memberi manfaat daripada pelajaran bahasa tiap pekan selama 10 tahun. Tiap pekan selama beberapa tahun, ini lebih bagus ini, langsung. Iya, selama beberapa hari ini lebih ada manfaatnya. Iya, lebih mengakar dia. Saya lebih tinggal itu insyaallah taala. Baik. Jadi mulai Senin ini. Ya, kalau ada pamflet ada, kalau tidak ada ya saya sudah sampaikan. Iya. Kalau mendaftar langsung saja ke Ma'had. Ada santri-santri bisa tangani. Baik. Hanya niatnya harus diperbaiki. Pengalaman daurah-daurah yang lalu 1, 2, 3 hari semangat. Hari selanjutnya sudah. Kapan tertinggal satu kali pelajaran sudah berat menyusul pelajaran selanjutnya. Sebab ilmu nahwu ini proses ini pemula ini. Jadi tiap materi melandasi untuk memahami materi selanjutnya. Kalau tidak ikut satu hari, berat untuk ikut selanjutnya. Tidak apa-apa kalau tidak ikut, tapi kemudian dia murojaah sama temannya. Waktu pagi
sampai sore, ya terserah. Ya antum luas, mau bermalam di ma'had, tidak bermalam di ma'had, terserah. Makannya juga terserah, mau sama-sama santri, mau tidak sama-sama santri. Ya, kalau sama-sama santri, ya berhubungan saja dengan santri. Bagaimana kita makan sama-sama? Atur masing-masing. Baik. Praktis saja. Panitianya juga mungkin hanya 1-2 orang. Ya, panitianya hanya 1-2 orang yang sekedar menerima pendaftaran, dan mungkin santri yang nanti membuatkan daftar susunan orang-orang yang hadir, ya, supaya saya bisa mengecek dan semacam itu. Pelajarannya nahwu dan sharaf serta ilmu mengenal kamus. Yang selanjutnya tentang langsung latihan membaca. Insyaallah taala kita akan pilih kitab kecil pembahasan tentang akidah. Ya, diharapkan setelah daurah itu dia bisa langsung membaca kitab itu. Ya. Insyaallah taala. Sekian, subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ramadan. Sudah dilapor di sana. Jadwal kan apa sampai mana? Ramadan.